Oke semuanya, balik lagi di channel ini. Jadi di video kali ini saya mau membagikan tutorial gimana caranya bikin crossover pasif untuk low atau subwoofer dengan skema yang sederhana. Di skemanya seperti ini ya, dan bahan-bahan yang dibutuhkan, yang pertama kawat email dengan diameter 1 mm. Ini teman-teman nih ya, kawatnya seperti ini enggak ngeblur nih. Nah, seperti ini ya. Ini saya dapatkan dari bekas trafo yang sudah terbakar. Saya lihat ternyata ini masih bagus ya, jadi saya ambil. Ini diameternya 1 mili, kalian juga bisa pakai diameter 1,5 mili. Yang kedua, pipa dengan diameter 1 inch dan panjang 5 cm. Ya, pipa yang seperti ini ya, ini diameternya 1 inci, panjangnya 5 cm. Ini kita gunakan untuk membuat kokernya. Sebenarnya ini menggunakan cooker bekas trafo 1 ampere, cuman gara-gara saya nggak punya, jadi kita bikin cooker sendiri aja. Oke, setelah itu bahan ketiga elko 1000 mikro 100 volt. Sebenarnya menggunakan elko yang non polar, jadi bukan yang bipolar seperti ini kan. Ini kan ada polaritasnya nih, elko yang kayak gini teman-teman. Ntar ini kameranya ngeblur. Nah ini kan ada polarnya, ini yang negatif, ini yang positif. Seharusnya kita menggunakan kapasitor elko yang non polar. Jadi bentuknya yang non polar seperti ini, kakinya itu ada di sisi kanan dan kirinya, bukan dua kayak gini di sisi kiri gini, bukan. Cuman karena nggak ada, saya gunakan ini. Dan jika kalian menggunakan elko yang bipolar seperti saya, maka skemanya sedikit berbeda ya. Di sini kita bisa perhatikan, jadi ini adalah input dari power amplifier. Yang bagian positif masuk, setelah itu melalui spool atau coil yang akan kita buat nanti. Itu keluar, yaitu disambung ke negatif melalui kapasitor elko non polar tersebut. Cuman karena di sini saya tidak memiliki yang non polar, jadi saya menggunakan yang bipolar. Jadi yang negatif ini masuk ke elko yang negatif, yang ada garisnya ini teman-teman nih ya, yang ada garisnya. Sedangkan yang tidak ada garisnya itu kalian sambung ke yang positif ini, keluar output dari si coil ini. Jangan sampai terbalik ya teman-teman, karena kalau terbalik bisa mengakibatkan hal yang fatal teman-teman di bagian elko nya ya. Oke, itu dari bahan dan skemanya. Mungkin kalian bisa screenshot dulu untuk bahan dan skemanya ya, seperti waktu untuk screenshot. Oke, silahkan di screenshot dulu ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah membuat cookernya. Jadi untuk membuat cookernya tadi saya lupa menyebutkan, kita juga butuh triplek ya, butuh triplek tipis sebanyak 2 buah dengan panjang 4x4 cm. Jadi ini bentuknya persegi ya. Dan juga PCB bolong. Nah, ini untuk menanam semua komponen ini ke sini biar rapi dong. Jadi saya lupa sebutkan ya. Jadi langsung aja kita bikin cookernya dulu. Oke, jadi untuk membuat cookernya, kalian cukup menempelkan triplek ini ke pipa seperti ini ya, seperti ini, dan juga seperti ini. Nah seperti ini. Jadi kalian tempel tripleknya di pipa seperti ini, dan nanti pipa ini akan menjadi cooker untuk gulungan kawat emailnya.
Jadi saya lem dulu ya. Kita lem menggunakan lem G atau lem Korea, bisa juga menggunakan lem Kastol teman-teman. Oke, saya buat dulu. Oke, semuanya. Jadi ini cookernya sudah saya bikin ya. Jadi usahakan letak dari pipa ini pas di tengah-tengah teman-temannya. Jadi seperti ini. Langkah selanjutnya, kalian ambil kawat email yang tadi yang sudah kalian miliki ya. Itu kalian beri lubang dulu pada tripodnya agar bisa memasukkan kawat emailnya. Ya teman-teman, jadi lubangi seperti ini ya. Usahakan pas masuknya dengan kawat email yang dimiliki. Nah seperti ini masukkan. Jika sudah, gulung kawat email ini sebanyak 60 lilitan ataupun lebih juga bisa. Jadi saya akan gulung dulu kawat ini di sini. Oke, saya gulung dulu ya. Oh ya teman-teman, jadi kalian gulung beberapa lilitan, satu kalian beri dia lem G teman-teman atau lem Korea agar dia tidak terurai begitu kalian lepas. Cuman di sini saya baru 3 lilitan dan saya berikan lem karena kawat yang saya gunakan ini kan kawat bekas gulungan dari trafo ya, jadi nggak lurus gitu. Jadi pasti dia akan renggang dan renggang kalau saya lepas tarikannya. Jadi ya mungkin lilit berapa lilitan satu diberikan lem. Jadi saya lanjut lilit dulu ya. Oke semua, jadi ini saya sudah selesai menggulung kawatnya dan saya mendapatkan lilitan sebanyak 80 lilitan. Jadi untuk 60 lilit dia tuh cuman separuh teman-teman. Jadi dari sini terus balik lagi cuman separuh, dapat 60. Jadi saya terusin sampai mentok, jadinya dapat 80 teman-teman. Jadi bagi kalian yang ingin pas gitu 60 lilitan ya, kalian bisa perkecil lagi panjangnya, kan tadi 5 cm jadi 4 cm atau 3 cm. Intinya untuk satu gulungan ini sepanjang 5 cm ini saya mendapatkan 80 lilitan. Oke, jika sudah, berikan lubang seperti ini ya untuk keluar kawatnya dan nancap di PCB nya nanti. Jadi untuk cara menggulungnya, itu digulung dulu beberapa lilitan, satu dikasih lem G, gulung lagi beberapa lilitan, kasih lem G lagi agar dia tidak mudah lepas ya. Setelah ini kita berikan isolasi pada lilitan ini teman-teman. Oke, jadi saya memberikan ini plester ini ya atau isolasi untuk membungkus lilitan ini. Oke, jadi ini hasil akhirnya setelah kita lilit dengan isolasi ya. Jadi kalian perlu ingat mana awalan lilitan dan akhiran lilitan. Jadi ini awalnya kan dari sini saya gulungnya, setelah itu digulung searah jarum jam, balik lagi, terus keluarnya ini nanti di sini ada input dari power amplifier. Nah, kan dari power itu outputnya power tuh masuk sini bagian positif. Nah di sini keluarnya ke speaker yang kotak positif nanti sesuai dengan skema. Oke, langkah selanjutnya kalian kerik kawat email ini, karena kawat email ini masih ada lapisannya jadi nggak bisa langsung disolder. Kalian kerik menggunakan pisau saja sudah bisa teman-teman. Oke, saya kerik dulu ya. Oke, di sampai seperti ini.
Ntar lur. Nah, semoga fokus ya. Di sampai seperti ini, sampai warnanya kayak kuning-kuningan. Jadi itu adalah lapisan yang sudah bersih, jadi sudah bisa kita solder, tapi jangan disolder dulu ya, biar bisa nanti masuk ke PCB nya. Kalian korek lagi terus sampai terlihat warna-warna kuning. Jadi di sini tinggal lagi satu ya, dan korek aja terus teman-teman. Oke, hasil akhirnya seperti ini. Nah, saya rasa ini juga cukup bersih ya. Jadi untuk lilitan sudah selesai. Sekarang kita cukup ambil PCB dan menginstalnya ke dalam PCB tersebut. Jadi di sini saya menggunakan PCB bolong seperti ini. Dan PCB bolong ini harganya 8.000. Kalian akan mendapatkan PCB ini 2 ya. Jadi kalian dapatkan PCB sebanyak 2 buah. Jadi dia tersambung seperti ini, kalian cukup patahkan saja. Jadi kita cukup pakai 1 lembar aja. Dan kalian tentukan dulu titik-titiknya di mana ini berada kan. Tentukan dulu, setelah kalian tentukan baru kalian tanam. Jadi saya menentukannya seperti ini. Ya, seperti ini. Ntar di sini elko-nya teman-teman. Itu kalian lubangi bolongnya, ini kalian besarin agar dia bisa masuk. Oke, saya besarkan dulu lubangnya. Alur di seperti ini ya teman-teman, seperti ini lubangnya. Itu kalian masukkan tembaganya ini. Ingat mana akhir mana awal teman-teman. Jadi ini adalah akhirnya dan ini adalah awalnya, jadi kalian harus ingat itu. Masukkan dan tekuk. Nah ini teman-teman ya. Setelah itu kalian lem gulungan ini di PCB ini. Bisa menggunakan lem kayu atau lem Korea ya. Saya lem dulu. Setelah dilem, kalian berikan timah pada ujung sini ya. Saya berikan timah dulu. Nah jadi seperti ini lur ya, ini sudah tertanam. Dan sekarang kita tanam elko nya lur. Kita tanam elko nya. Ini dia elko nya lur. Ini dia elko nya ya. Kita potong sedikit kakinya dan sesuaikan dengan skema yang tadi ini lor ya. Jadi yang positif kalian sambung ke kaki elko yang positif yang tidak ada garisnya, dan yang negatif ini kalian sambung ke kaki elko yang ada garisnya ini. Kalau kalian menggunakan elko yang bipolar seperti saya. Kalau kalian pakai non polar ya bebas mana-mana aja, yang penting ya tersambung yang kedua ini dulu tur ya. Nih, sorry kalau nggak kelihatannya nih. Oke, saya tanam dulu. Oke lur, jadi ini adalah hasilnya seperti ini. Sangat sederhana sekali bukan? Hanya membutuhkan 2 buah komponen saja. Dan untuk teknik penyolderan ini saya menggunakan teknik blocking teman. Jadi teknik ini menghabiskan cukup banyak timah tapi hasilnya rapi. Kalau pakai kabel itu sedikit menggunakan timah tapi tidak rapi teman-teman, karena kan kabelnya kan nggak bisa lurus-lurus gini ya kan. Oke, setelah sudah jadi crossover pasisnya, langsung saja kita cek sound teman-teman. Oh iya, untuk elko nya ini bisa pakai 2 teman-teman. Caranya sama aja, cukup di paralel aja kakinya. Caranya sama kalau kalian pengen nambah elko sama. Jadi kalian cukup sambung polarnya dari elko itu
kalau kalian pakai yang bipolar. Kalau kalian pakai non polar ya kalian cukup paralel kedua kakinya itu, jadi ya tinggal tambah elko aja, skemanya sama. Jadi ini jadi dua gitu kan, jadi kayak gini. Nah jadi ini kan diseberangi ya, jadi kalau tambah elko ya tambah lagi, skemanya sama. Jadi di sini ada lagi elko, nyebrangin ke sini elko juga ada lagi, mau tambah lagi silakan teman-teman. Mungkin pengaruhnya subnya mungkin akan rendah, jadi kalau saya sih nggak mau rendah-rendah banget, soalnya speakernya juga tidak mendukung kalau suaranya rendah-rendah sekali. Oke, langsung saja kita cek sound teman-teman ya. Oke dulur, jadi seperti ini skema pemasangannya. Jadi ini dari power amplifier ya, yang positif masuk ke titan ini, dan ini outputnya keluar masuk ke kaki positif elko. Kalau pakai yang berpolar ya, kalau nggak pakai yang berpolar sih yang kanan kiri bebas aja di mana kakinya ya, bebas mau yang di kiri jadiin output, yang di kanan jadiin gini maksudnya gini, mau yang di kiri kena yang positif, mau yang di kanan kena negatif, bebas teman-teman. Jadi ini ke speaker, dan ini ke power amplifier. Jadi saya sambung dulu ke speaker ya teman-teman. Oke lur, jadi ini speakernya sudah saya pasang. Jadi ini nanti ke speaker ya. Sekarang kita colok dulu ke speaker teman-teman. Oke lur, jadi langsung saja kita tes ya. Untuk mengetesnya saya menggunakan power 5 ampere biasa dengan transistor final Toshiba 1 set, dan speaker 8 inci polosan Cina. Nggak tahu ya wattnya berapa, soalnya bekas speaker aktif, dengan box turbo menggunakan triplek 9 mili teman-teman. Ini sebenarnya ketipisan sih. Jadi ini tanpa crossover pasif yang tadi kita bikin. Jadi ini last brong tanpa crossover atau apapun. Nih input outputnya langsung masuk ke speaker. Ini agak berantakan teman-teman ya. Langsung saja kita pilih lagunya dan kita putar teman-teman. Saya menggunakan DJ Recopilor Random. Tanpa pakai tweeter ya, jadi cuman pakai speaker 8 inci turbo ini aja. Cukup segitu. Sekarang kita ganti menggunakan crossover pasif yang tadi kita bikin ya dulu ya, ntar saya ganti. Oke lur, jadi sudah saya ganti, lihat itu ya, crossover pasifnya sudah terpasang ke speaker. Langsung saja kita play lagunya. Kalian bisa rasakan bedanya.
tambah volumenya lo. Oke, cukup segitu cek soundnya. Dan menurut saya crossover pasif ini, kalau kalian pengen suara yang lebih vokalnya lebih hilang, tambahkan banyak lilitannya, karena saya sudah mencoba di sini ya teman-teman. Langsung nih, di sini semuanya saya pakai dan hasilnya suara vokalnya itu lebih menghilang dan bassnya lebih enak. Dan kenapa saya nggak pakai angin nih, karena nggak cukup di tempatnya itu teman-teman. Jadi ya sementara ya ini aja dulu gitu kan. Dan kalau kalian pengen vokalnya lebih hilang juga, bisa tambahkan elko teman-teman ya, bisa tambahkan elko lagi. Nah, untuk kekurangan dan kelebihannya, jika tidak menggunakan crossover pasif, saya udah pernah nyoba buka segini aja udah keras teman-teman kalau nggak pakai crossover pasif. Kalau pakai crossover pasif dia lebih pelan, tapi vokalnya lebih tenggelam, jadi bassnya itu lebih keangkat. Soalnya ini kan tahanan untuk speaker sub atau low. Jadi itu aja sih kekurangannya. Yang pertama, vokalnya belum sepenuhnya hilang, masih ada bocor kan, nih masih bocor kan. Dan kalau kalian pengen dia bersih dari vokal, tambahkan dan perbanyak lagi jumlah lilitannya. Dan jika pengen suara yang lantang, ya mau nggak mau harus dibuka lebih banyak lagi. Gitu teman-teman. Dan kalau kalian dengar suara kayak gesekan-gesekan tuh karena speakernya kalah teman-teman, speakernya nggak cocok, jadi coilnya tuh bergesekan gitu. Oke, cukup sekian video saya. Yang mau suka silahkan di like, yang nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa. Dan yang mau subscribe silahkan subscribe di bawah ya, dan nyalakan juga notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan kalau ada kesalahan ya tolong dikoreksi di kolom komentar, dan kalau ada hal yang belum jelas tanyakan di kolom komentar teman-teman. Oke, saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.